Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apip Abdul Muiz. NIM saya 23500850002 dari Teknik Informatika Unjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas organisasi dan arsitektur komputer modul 9 tentang komparasi teknologi komputer. Di sini ada tujuan. Pertama, mahasiswa dapat mengemukakan perkembangan teknologi komputer terbaru. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan spesifikasi teknologi komputer terbaru. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan antara beberapa teknologi komputer terkait hardware. Langsung saja kita ke materi. Di sini ada prosesor. Prosesor di sini kita akan menjelaskan tentang dua prosesor. Yang pertama, prosesor Intel dan AMD. Prosesor Intel. Intel Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat yang terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan pada sirkuit terpadu. Intel juga membuat network card, komponen komputer, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam sebuah aspek produksi semikonduktor termasuk MEMS. Pada tanggal 2 Januari 2006, Intel mengganti logo dengan slogan untuk pertama kali, walaupun slogan lamanya Intel Inside dipertahankan, slogan korporatnya diganti dengan Leap Ahead, kemudian berganti slogan korporatnya menjadi Sponsor of Tomorrow pada tahun 2010, Look Inside pada tahun 2013, dan akhirnya Experience What Inside pada tahun 2015. Pada tanggal 2 September 2020, Intel mengganti logonya untuk kedua kalinya. Nah, seperti di sini, Intel beberapa kali mengganti logo. Nah, ini logo terbaru Intel seperti ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Intel mempunyai produk utama, yaitu mikroprosesor yang sudah terkenal teknologinya yang hampir digunakan di seluruh perangkat komputer di dunia. Berikut adalah beberapa produk mikroprosesor yang produksi oleh Intel. Yang pertama, ada Intel Xeon, Intel Core, Intel Pentium, Celeron, Intel Atom, Intel Movidius, Intel Quark. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa banyak varian prosesor yang diproduksi oleh Intel, dan yang paling populer saat ini di semua kalangan adalah Intel Core. Pada Intel Core ini sering disebut level dari prosesornya sendiri, mulai dari i3, i5, i7 yang terbuat dengan i9. Jauh sebelum seri ini muncul, sudah ada beberapa seperti Core Duo, Core 2 Duo, Core 2 Quad, dan lainnya. Intel Core sendiri memiliki generasi masing-masing untuk setiap prosesor yang diproduksi. Pada saat ini, untuk sampai generasi 10 prosesor Intel Core yang dilepas ke pasar, sekedar informasi bahwa generasi 11 dari Intel Core akan segera rilis. Yang kedua, ada AMD. Di sini AMD adalah singkatan dari Advanced Micro Device. Adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Sunnyvale, California, yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Produk utama mereka termasuk mikroprosesor, chipset motherboard, memory GPU, workshop, PC, dan teknologi prosesor untuk perangkat genggam digital, mobile, konsol game, dan aplikasi lainnya terdapat pada sistem ini. AMD adalah perusahaan terbesar kedua pemasok mikroprosesor berdasarkan arsitektur 86 setelah Intel, dan ketiga terbesar pemasok unit pengolahan grafis
AMD juga memiliki 21% dari pensiun pemasok non-volatile memory flash. Pada tahun 2007, AMD berada di peringkat 11 dari para produsen semikonduktor dari segi pendapatan. Nah, seperti ini untuk logo AMD-nya ya. Nah, di sini juga terdapat banyak produk prosesor yang diproduksi oleh AMD. Di antaranya ada Alton, Ryzen, Threadripper, EVE. Dari sekian produk yang dimiliki oleh AMD, mari kita fokus kepada produk yang sedang naik daun pada tahun ini adalah AMD Ryzen. Seperti ini nih, untuk logo dari AMD Ryzen sendiri. Lanjut, pada line up produk ini cukup menarik untuk diperhatikan, mengingat Ryzen ini memiliki spesifikasi yang lebih kuat dibanding dengan produk sebelumnya. Ryzen sendiri telah sampai pada generasi 5 dengan seri 5000 untuk setiap level pada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, dan Ryzen 9. Khusus Ryzen 3, varian tertingginya ada di Ryzen 3 3300X. Lanjut, kita ke video grafis adapter atau VGA. VGA ini yang menyebutkan juga sebagai video graphic array, video card, video adapter, graphic card, dan lainnya. VGA adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada paket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh masyarakat pabrik pembuat kartu grafis komputer. Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produser monitor dan kartu grafis. Istilah VGA sendiri juga sering digunakan untuk mengacu pada resolusi layar berukuran 640 x 480. Apapun pembuat perangkat keras kartu grafis, kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau bermain video diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Produsen grafis yang terkenal antara lain AMD Radeon dan Nvidia. Kita membahas dulu tentang Nvidia. Nvidia merupakan salah satu produsen VGA yang terkenal, sudah digunakan oleh berjuta unit komputer. Walaupun line up produk tidak hanya VGA card, namun sudah menjadi kepastian bahwa VGA card merupakan produk unggulan dari Nvidia. Keunggulan Nvidia dalam memproduksi VGA card adalah pada istilah Compute Unified Device Arsitektur atau disebut CUDA Core. CUDA merupakan platform untuk parallel computing dan model AVI Application Programming Interface yang dibuat oleh Nvidia. CUDA ini yang menjadi cikal bakal lahirnya TensorFlow sebagai tool untuk deep learning processing. Nvidia memiliki beberapa varian, ada VGA card mulai dari seri GT, GTX, Quadro hingga yang terbaru yaitu RTX. Bagi teman-teman, ini adalah logo Nvidia-nya. Ini yang logo Nvidia CUDA Core. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang AMD Radeon. AMD Radeon sebagai kompetitor dari Nvidia sebagai produsen VGA card. AMD Radeon sendiri dahulu bernama AT Radeon yang dirilis pada tahun 2000 oleh AT Technologies yang kemudian diakuisisi oleh AMD pada tahun 2006 dan berubah menjadi Radeon Technologies Group. Beberapa varian yang dimiliki oleh Radeon sendiri terdiri dari Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000, HD 5000 dan HD 6000,
HD 7000, HD 8000. Kemudian disusul oleh seri Radeon R5, R7, R9. Selanjutnya yang terbaru adalah seri RX 5000 dan seri Radeon Vega. Seperti ini nih untuk logo dari AMD Radeon sendiri. Lanjut kita tentang ke pembahasan ketiga tentang storage teknologi. Lanjut, tidak kalah berkembangnya dari prosesor dan PGA, storage secara teknologi berkembang cukup pesat dan bahkan dapat berpengaruh besar terhadap performa suatu komputer. Dahulu kita mengenal piringan hitam sebagai penyimpan data, kemudian muncul CD drive, sehingga hard drive, HDD yang memanfaatkan magnet tape untuk menyimpan beberapa macam data. Namun sering dengan berkembang teknologi muncul baru seperti SSHD, singkatan dari Solid State Hybrid Drive, SSD, Solid State Drive. SSHD merupakan penggabungan dari SSD dan HDD pada satu perangkat, namun bukan kemampuan SSD sepenuhnya yang disatukan. Namun mengingat cache memori HDD menjadi lebih besar, sehingga kecepatan transport data lebih cepat dari HDD. Biasanya mendeteksi SSD bentuk dari SSHD sama dengan HDD seperti pada umumnya. SSHD dipasarkan memiliki harga yang lebih terjangkau dari SSD. Contoh yang menyediakan adalah seri dari Seagate, seri Fairchild. Selanjutnya, SSD merupakan tempat penyimpanan yang teknologi paling mutakhir dengan performa kecepatan transfer yang sangat cepat tergantung dari bus yang digunakan. Oleh karena itu, terdapat beberapa varian SSD, diantaranya SSD SATA SSD, M2 SSD, M2 NVMe SSD. Nah, masing-masing dari varian tersebut memiliki kapasitas dan form factor yang berbeda, seperti yang dapat kita lihat dari gambar berikut. Ini adalah SSD merek SanDisk, SATA SSD 2,5 inci. Di sini ada dari WD Green mereknya M2 SSD, dan di sini terakhir ada SSD-nya dari M2 NVMe SSD. Bersaing vendor di storage ini kita mendominasi seperti halnya di prosesor dan PGA card. Masing-masing vendor memiliki keunggulannya masing-masing tergantung kebutuhan. Mungkin pembahasan untuk modul 9 tentang komparasi teknologi komputer saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.